Selamat pagi, shalom, damai di hati, renungan dunia yang ajaib yang ditulis oleh pendeta Doug Batchelor. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang maha dahsyat dalam kehidupan kami, Allah yang penuh dengan belas kasihan, di pagi hari yang indah ini kami naikkan puji syukur limpah terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang malam istirahat. Dengan kekuatan tubuh yang baru pagi ini Bapa, kami bangun menghirup udara segar, dan pagi ini sebelum kami memulaikan aktivitas kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang akan kami dengar menolong kami, hidup kami setuju dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sejarah Amerika Serikat. Judul renungan hari ini, perjudian. Ayat inti terdapat dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saudaraku, ini benar-benar permainan untung-untungan. Perjudian semakin memberi dampak kepada banyak orang di seluruh dunia, dan dengan cara mengorbankan orang lain. Judi membuat ketagihan. Itu menciptakan harapan palsu, dan itu melanggar prinsip-prinsip penata layanan Kristen. Keluarga hancur karena perjudian, dan masyarakat dirugikan secara besar-besaran. Itu tidak benar-benar menghasilkan pendapatan. Itu menghilangkan pendapatan dan memberikannya kepada beberapa pemenang yang tidak terlalu membutuhkannya. Saudaraku, pada tahun 1998, orang-orang di Amerika Serikat kehilangan 60 miliar dolar dalam perjudian legal. Ini jumlahnya meningkat setiap tahun selama lebih dari 2 dekade. Seringkali dengan kecepatan 2 digit. Dan tidak ada akhir yang terlihat. Fakta paling menakjubkan tentang perjudian di Amerika adalah bahwa selama 25 tahun terakhir, Amerika Serikat telah berubah dari negara di mana perjudian yang dilegalkan jarang dan terbatas, menjadi salah satu negara di mana aktivitas seperti itu umum dan berkembang. Saat ini, semua kecuali 2 negara bagian memiliki beberapa bentuk perjudian yang dilegalkan. Lotre telah didirikan di 37 negara bagian, termasuk Distrik Columbia, dengan lebih banyak negara bagian siap mengikuti. Kasino India beroperasi di setiap wilayah negara, dari kapal pesiar ke perahu sungai sampai ke kota-kota pertambangan di bagian barat. Situs perjudian terus berkembang subur. Internet dan perjudian telepon dilegalkan di lebih banyak negara bagian, sehingga semakin besar masyarakat umum sekarang dapat memasang taruhan tanpa harus meninggalkan rumah mereka. Tersedia secara universal, perjudian sepanjang waktu mungkin akan segera menjadi kenyataan. Di Australia, negara bagian New South Wales memiliki lebih dari 10% jumlah mesin poker di seluruh dunia. Bukan merupakan hal yang tidak biasa untuk melihat ibu rumah tangga memainkan mesin slot sambil mengupas kacang polong setelah berbelanja di pagi hari. Banyak penjudi bermasalah telah berpisah atau bercerai, sementara yang lain bunuh diri setelah kalah telak di mesin poker. Masalahnya adalah perjudian sekarang menyumbang hampir 10% dari pendapatan banyak negara,
Dan siapa yang ingin membunuh angsa yang bertelur emas, bukan? Jika saudara benar-benar ingin menang besar, jangan berjudi. Orang Kristen tidak menaruh harapan mereka pada uang. Pengharapan kita ada pada kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang segera. Buatlah pilihan yang pasti dengan hasil mutlak setiap saat. Pilih untuk mengikut Kristus. Pembayaran adalah sesuatu yang tidak perlu saudara pertaruhkan. Doa kita hari ini, Tuhanku, terima kasih kami boleh belajar tentang perjudian dan dampak buruk. Kami boleh belajar bagaimana orang Kristen yang tidak berpengharapan pada Tuhan. Kami percaya Tuhan, apabila kami mengabaikan segala sesuatunya tentang perjudian, kami mempunyai pengharapan bahwa pilihan kami hanyalah menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tolong kami Tuhan, hidup lebih berkenan kepadamu di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.